Salamullahi ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi syara'itil wudu. Fasal dalam pembahasan mengenai syarat-syarat wudu. Dan sebenarnya apa yang akan kita bahas di sini kasusnya tidak hanya berlaku kepada wudu, tapi juga berlaku kepada ghusl, mandi juga. Wal ghusl, ya. Syarat-syarat wudu dan mandi. Sehingga apabila dari beberapa syarat-syarat yang disebut oleh sang musannif, yaitu Syekh Salim, itu tidak terpenuhi, maka wudu atau mandinya tadi itu dianggap tidak sah. Apakah syarat ini sudah memuat semua syarat-syarat yang ada di dunia? Jawabannya tidak. Karena kitab Safinatun Najah ini dikhususkan kepada para mubtadi'in, kepada para teman-teman talib, tulabul ilm, fiqh Syafi'i, bermadzhab Syafi'i yang masih pemula. Sehingga tidak disebutkan semuanya, ini hanya dijelaskan secara ijmali saja ya. Secara global saja. Oke, bismillah. Syurutul wudu'i 'asyaratun, adapun syarat-syarat wudu dan juga mandi besar ada 10. Al-Islamu, yang pertama adalah Islam. Sehingga wudunya orang kafir itu tidak sah. Kecuali wudunya seorang perempuan ahli kitab yang punya suami seorang muslim. Dia mandi besar agar boleh digauli oleh suaminya. Tapi ini gak perlu dijelasin harusnya, karena teman-teman baru pertama kali ngaji kan. Udah. Lupakan semua pernyataan saya barusan. Intinya wudunya orang kafir tidak sah. Mandi besarnya orang kafir itu tidak sah secara hukum syara. Saya kadang-kadang ingin menjelaskan sesuatu secara detail. Semua permasalahan-permasalahan yang saya jelaskan kepada teman-teman. Cuman saya takutnya nanti muncul pertanyaan-pertanyaan baru dari teman-teman sekalian, di mana pertanyaan baru itu malah keluar dari kasus besar yang kita bahas dan teman-teman malah kebingungan. Nah, insya Allah di momen lain, di kitab setelah Safinatun Najah nanti kita akan bahas sedikit lebih mendetail ya. Dah sampai situ aja. Wa tamyizu, dan tamyiz, mumayyiz. Kita kemarin sempat bahas gak sih? Yaitu ketika orang itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana atas, mana bawah, mana kanan, mana kiri, mana depan, mana belakang, mana panas, mana dingin. Ya, hal-hal yang darurat, yang basic bisa teman-teman ketahui, itu disebut sudah mumayyiz. Sehingga wudunya ODGJ, orang gila, itu tidak sah. Begitu juga anak kecil yang belum mumayyiz. Anak kecil itu dibagi menjadi dua. Sabiyun itu dibagi menjadi dua. As-sabiyul mumayyiz was-sabiyu ghairul mumayyiz. Anak kecil yang sudah mumayyiz, dia berusia 7 tahun, sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana atas, mana bawah, mana kanan, mana kiri, mana depan, mana belakang, maka itu disebut sebagai as-sabiyul mumayyiz. Anak kecil yang sudah memasuki usia tamyiz. Dan anak kecil yang ghairu mumayyiz, yaitu bocah-bocah cilik yang yang begitu, maka itu tidak sah wudu anak kecil yang tidak mumayyiz tadi itu, kecuali dalam kasus anak kecil yang ingin tawaf, anak kecil ghairu mumayyiz yang ingin tawaf sehingga diwudui oleh orang tuanya. Kemudian wan naqa'u 'anil haidhi wan nifasi, dan suci bersih dari haid dan nifas. Sehingga bagi teman-teman yang sedang haid dan sedang nifas, jangan coba-coba berwudu dengan niatan wudu, dan jangan coba-coba mandi besar dengan niatan mandi besar ya, karena wudu dan mandi besar kalian itu tidak sah. Dan apabila teman-teman masih maksain mandi besar atau wudu dalam keadaan kalian sedang haid atau nifas, ini seringkali dilakukan oleh banyak sekali masyarakat kita. Bagi perempuan-perempuan kita di Indonesia ini banyak banget dilakuin. Maka haram. Kenapa haram? Karena dianggap oleh para fuqaha sebagai tala'ub. Apa itu tala'ub? Mempermainkan wudu. Kenapa dianggap mempermainkan? Kami tidak ada niatan untuk mempermainkan, kami hanya begini. Kenapa dianggap mempermainkan? Karena sudah tahu wudunya tidak sah, tapi masih aja dipaksa-paksain wudu. Itu dianggap mempermainkan menurut kacamata fiqh. Sehingga bagaimana? Maka ketika kalian wudu atau mandi besar, ya jangan diniatin wudu, jangan diniatin mandi besar. Niatkan apa? Niatkan tabarrud, berningin ria, atau ingin niat kesuar, maka itu diperkenankan. Sudah insyaallah. Wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basharati, dan bersih ya,
dari sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Mencegah sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Seperti apa? Seperti kutek. Seperti kutek atau tip X ya, tip X atau berbagai macam hal yang kemudian mencegah sampainya air ke kulit. Itu dianggap tidak sah. Kecuali dia sudah menjadi athar atau bekas. Seperti apa athar? Seperti bekas henna. Daun henna itu biasanya kan masih ada bekasnya, itu boleh. Atau bekas kapur, itu boleh ya. Atau bekas bolpen, itu boleh ya. Bagaimana cara membedakan ini tuh adalah hal yang menghalangi sampainya air ke kulit atau dia sudah menjadi bekas? Tolak ukurnya adalah dengan cara dikerik. Dengan cara dikerik. Kalau semisal sekarang ini ada bolpen nih di tangan saya nih. Nah, saya coba. Nah, saya coba begini nih. Oke, nih, ini ada bolpen. Kira-kira ini sudah menjadi bekas atau dianggap sesuatu menghalangi sampainya air ke wudu? Maka kita coba ambil sesuatu yang sekiranya bisa kita pakai untuk mengerik. Ya, kerik pakai kuku lah ya. Kita coba kerik. Apakah ini bisa dikerik? Jawabannya tidak. Ini tidak bisa dikerik. Jawabannya tidak bisa dikerik. Sehingga bolpen ini sudah menjadi athar dan boleh dipakai untuk berwudu. Begitu pula cara ini bisa teman-teman pakai ke make up. Bisa teman-teman pakai ke make up. Kalian pakai make up, terus kalian bingung, kira-kira make up ini sah nggak ya untuk saya pakai untuk berwudu? Kalian coba pakai dulu make upnya, ini pak begitu. Habis itu coba ambil koin kayak atau apa kayak atau gunting kayak yang sekiranya bisa dipakai untuk mengerik, terus kalian kerik pelan-pelan. Kebawa nggak dikerikannya? Kalau semisal kebawa, maka wudu kalian tidak sah ketika posisi masih ada make up. Tapi kalau semisal sudah menjadi athar, maka diperkenankan. Dan saya yakin make up itu semua tidak sah. Make up itu tidak sah. Berbeda dengan skincare, berbeda dengan sunscreen, itu tidak masalah karena sudah tidak menjadi athar. Karena sudah menjadi athar, ya. Kecuali jenis-jenis body lotion. Nanti kita bahas habis ini. Wa alla yakuna 'ala al-'udwi ma yughayyiru al-ma'ah, dan tidak boleh ada sesuatu di atas kulit ya, dan tidak boleh ada sesuatu di atas kulit ma yughayyiru al-ma'ah, sesuatu yang bisa mengubah air. Contohnya seperti beberapa jenis-jenis hand body. Di atas kulit ini ada hand body contohnya. Sebagian besar hand body yang saya temui itu mengubah air. Caranya bagaimana untuk tahu apakah benda yang ada di atas kulit ini mengubah air atau tidak? Kalian pakai dulu hand body-nya, terus sediakan baskom di bawah, kemudian kalian bersihkan tangan kalian yang sudah terkena hand body atau apapun itu yang ada di dunia ini, apapun itu. Oke. Kemudian kalian lihat bekas air yang ada di atas baskom tadi itu. Apakah berubah salah satu dari 3 perkara? Berubah rasanya, atau berubah baunya, atau berubah warnanya? Kalau berubah salah satu dari ketiga perkara itu, air yang ada di baskom tadi itu berubah salah satu dari ketiga perkara tadi itu, maka benda yang ada di atas kulit kalian itu telah mengubah air, dan apabila benda tersebut kalian pakai dan kalian gunakan, maka wudu kalian dianggap tidak sah. Wudu kalian dianggap tidak sah. Fahimtum? Makanya saya itu kalau pakai body lotion yang saya pakai itu betul-betul adalah body lotion yang tidak terlalu lembab. Memang kekurangannya cepat kering, tapi setidaknya dia tidak mengubah air. Oke. Kemudian saya malah pakai bolpen beneran. Wal ilmu bi fardiyatihi, dan dia sudah tahu terhadap kefarduan wudu yang sedang dia lakukan. Sehingga apabila seseorang itu ragu, apakah wudu saya ini adalah wudu fardu atau tidak? Wudu saya ini fardu atau tidak? Wudu saya ini kayaknya wudu sunnah deh, bukan wudu fardu. Maka wudunya tidak sah. Dia harus yakin betul
bahwa wudu yang sedang dia lakukan sekarang adalah wudu mengangkat hadath, wudu yang wajib. Atau dia meyakini bahwa wudu yang wajib tadi itu menjadi sunnah. Panas banget bro. Wudu yang dia lakukan tadi itu, wudu wajib itu sebagai sunnah, maka itu tidak sah. Kemudian wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnatan, dan dia tidak boleh meyakini satu fardu atau satu kewajiban atau satu hal yang wajib dari fardu-fardu wudunya, dari kewajiban-kewajiban wudunya sebagai sesuatu yang sunnah. Seperti apa maksudnya? Contohnya, hukum membasuh wajah itu apa? Fardu atau sunnah? Membasuh wajah hukumnya fardu, wajib. Tapi dia meyakini bahwa membasuh wajah itu sunnah. Dia meyakini bahwa membasuh wajah itu sunnah. Dia meyakini membasuh tangan itu sunnah. Padahal hakikat membasuh tangan itu wajib. Maka wudunya tidak sah. Tapi kebalikannya boleh. Meyakini yang wajib itu sunnah, gak boleh. Tapi meyakini yang sunnah itu wajib, boleh. Ya walaupun sebenarnya masih ada tafsirnya antara ami dan alim. Ya, antara yang orang awam dan orang yang sudah paham agama, itu hukumnya beda. Tapi kita gak perlu bahas itu. Oke, gak perlu kita detailkan. Wal ma'ut tahuru, dan air yang tahur. Dia berwudu menggunakan air yang tahur. Tahur kita sudah bahas kemarin ya. Air itu ada 3. Ada al-ma'ut tahur, air yang suci dan mensucikan. Kemudian ada al-ma'ut tahir, yaitu suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Kemudian ada al-ma'un najis, yaitu air yang najis. Ini tidak suci dan tidak mensucikan. Nah, orang berwudu harus menggunakan air yang tahur, yaitu air yang suci dan bisa digunakan untuk mensucikan. Setelahnya apa? Wadukhulul waqti, dan ini kita harus bahas. Wadukhulul waqti wal muwalatu. Ini jadi satu ya. Lidaimil hadath. Dan wajib bagi siapa? Bagi daimul hadath. Siapa daimul hadath? Daimul hadath ini yaitu orang yang tidak punya kontrol terhadap hadathnya dia. Siapa mereka? Contohnya seperti salisul baul. Salisul baul, ya, yaitu orang yang cercer, kita sebut di masa Madura itu cercer. Itu orang yang tidak punya kontrol terhadap kencingnya. Kencing aja terus, cor. Atau salisul rih, ya. Atau orang yang sudah tidak punya kontrol terhadap kentutnya. Atau orang yang tidak punya kontrol terhadap BAB-nya. Begitu pula orang yang istihadah, ya, orang yang al-istihadah, perempuan yang sedang dalam keadaan istihadah. Maka mereka disebut sebagai daimul hadath. Nah, ada tambahan kewajiban bagi para daimul hadath itu apa? Pertama, dukhulul waqti, masuknya waktu. Masuknya waktu ini dalam artian apa? Dalam artian apabila dia ingin salat zuhur, maka kewajiban bagi seorang daimul hadath tadi itu adalah menunggu adzan zuhur dulu baru dia wudu. Sehingga apabila dia berwudu sebelum adzan zuhur, ya, dia sudah wudu sebelum adzan zuhur, kemudian adzan zuhur dan dia salat zuhur, maka tidak sah. Kenapa? Karena ada syarat tambahan bagi mereka, yaitu nunggu adzan zuhur dulu baru wudu baru salat. Fahimtum? Lalu semisal dalam salatnya nanti masih terkencing-kencing, bagaimana? Dimakfu. Asalkan dia memenuhi syarat ini. Kemudian syarat kedua adalah wal muwalatu, alias bersegera. Bersegera dalam artian apa? Tidak menye-menye, tidak melakukan pergerakan-pergerakan yang tidak perlu. Setelah wudu langsung sholat. Gak usah setelah wudu teman-teman masih tiktokan dulu sih. Ya batal. Apa nih? Batal, wudunya batal. Tidak boleh melakukan pergerakan-pergerakan yang tidak perlu, kecuali pergerakan tadi itu atau menunggunya tadi itu adalah ada hajatnya, hajat yang berhubungan dengan sholat, seperti adzan,
menunggu azan, iqamah, atau menunggu jamaah, atau sholat sunnah qabliyah, itu diperbolehkan, ya, sholat sunnah qabliyah, karena dia masih ada kaitannya dengan sholat. Namun apabila dia menyibukkan dirinya atau menunggu bukan karena sesuatu yang berhubungan dengan sholat, berhubungan dengan kewajiban sholat, maka wudhunya tadi itu dianggap tidak sah bagi daimul hadath, sehingga sholatnya pun kemudian menjadi tidak sah. Kemudian ada kewajiban tambahan yang mungkin memperbolehkan seseorang untuk, bahkan tanpa perbuatan ini, seorang perempuan yang sedang istihadah atau yang sedang dalam, seorang laki-laki yang sedang sebagainya, terutama istihadah, adalah mengurangi jumlah cipratan-cipratan darah yang keluar dari kemaluannya. Ya, contohnya ditutup dengan kapas. Bagi perempuan-perempuan yang sedang istihadah, ditutup dengan, disumbat, bahasanya disumbat dengan kapas. Kalau sudah terlalu deras pakai ini, apa namanya itu, saya lupa namanya, pampers, bukan pampers, apa namanya, softtek, pembalut, pakai pembalut, ya. Dan sekarang alhamdulillah perempuan-perempuan di masa sekarang ya pakai pembalut semua, ya, pakai pembalut, gitu. Sudah? Bingung saya tadi untuk menyebutkannya. Sehingga bagi perempuan-perempuan yang sedang dalam keadaan istihadah, sebelum kalian sholat, maka disumbat dulu pakai kapas. Tapi kalau sudah terlampau deras, pakai pembalut. Atau langsung pakai pembalut pun boleh. Fahimtum? Arju dzalik, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.